Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik video aku. Semoga video sederhana aku ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, share lagi kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Dan untuk video kali ini aku mau bahas seputar warung sembako lagi ya. Dan aku bahas tentang THR. Karena kebanyakan kalau misalkan lebaran kayak gini, setiap pelaku usaha, entah itu usaha apapun, tanpa kecuali warung sembako kayak gini ya, rata-rata kalau untuk di daerahku seperti ini, mereka selalu memberikan THR untuk para pelanggannya. Dan aku juga seperti itu ya teman-teman. Kali ini sudah tahun kedua ya aku memberikan THR untuk pelangganku. Karena untuk tahun pertama itu kan warung aku masih kecil sekali, belum berkembang. Makanya aku untuk tahun pertama itu belum bisa ngasih THR untuk pelanggan-pelangganku. Alhamdulillah untuk 2 tahun ini alhamdulillah bisa berbagi sedikit ya, berbagi sedikit rezeki untuk tetangga dan pelanggan-pelangganku. Walaupun nominalnya itu ya nggak besar-besar sekali ya teman-teman, alhamdulillah ya bisa berbagi gitu aja tuh udah bersyukur. Untuk pembagian THR ini banyak teman-teman yang menanyakan apakah wajib atau tidak di warung sembako. Ya, kita lihat dari toko sembako kita ya. Kalau misalkan toko kita sudah berkembang, sudah banyak pelanggan, terus omset kita setiap harinya juga sudah lumayan, ya teman-teman bisa sedikit berbagi THR ya, walaupun nominalnya itu enggak seberapa ya. Hitung-hitung buat sedekah gitu aja ya teman-teman. Jangan berharap yang aneh-aneh ataupun kita ngasih THR nih biar mereka pada mau balik lagi ke warung kita. Jangan seperti itu ya teman-teman. Niatkan untuk sedekah aja, untuk berbagi kesenangan bersama teman-teman atau tetangga-tetangga kita. Nah, kalau untuk di warung aku biasanya aku ngasih THR itu berupa barang ya, barang pecah belah seperti ada mangkok, terus ini juga ada gelas, ada termos, panci, wajan, terus juga ada ini apa yang panci buat mie gitu ya. Aku sembarang aja sih ya, disesuaikan aja dengan nominalnya. Kalau misalkan teman-teman mau berbaginya agak banyak ya bisa kita beli barangnya yang lumayan agak mahal gitu ya. Karena warung aku itu juga kan enggak besar-besar banget ya teman-teman. Jadinya aku semampu aku aja ya, daripada nanti kita keberatan berat gitu ya. Semampu aja, semampu kita aja. Nominalnya itu nggak usah dipermasalahkan, yang penting itu ikhlasnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan ada toples-toples juga, tapi udah sebagian itu udah pada aku bagiin ya. Itu masih ada sisa sedikit yang belum aku bagiin, belum sempet. Kadang ke warung itu Pak suami yang ngelayanin, makanya belum sempet aku kasihkan. Kalau misalkan teman-teman mau ngasih THR itu berupa jajan atau sembako, itu juga bisa banget ya teman-teman, disesuaikan aja. Kalau aku memang lebih senang itu ngasih THR berupa barang, karena pastinya akan lebih awet ya teman-teman, akan lebih berguna juga. Kalau aku sendiri, orang-orang yang aku bagiin THR itu ya pertama pelanggan aku ya teman-teman, terus tetangga di sekitar rumah aku, walaupun mereka belinya jarang, terus belinya sedikit-sedikit, pasti aku bagiin semua untuk dekat-dekat warung, untuk tetangga-tetangga ya, walaupun gak seberapa. Karena ya tetangga itu yang penting sih menurut aku teman-teman. Misalkan yang jauh-jauh dikasih, terus yang deket
karena belanjanya cuman sedikit nggak dikasih. Kalau aku nggak seperti itu ya teman-teman, tetangga wajib banget aku kasih, semua di sekitar rumah aku kasih semua. Walaupun ya nggak seberapa ya teman-teman, buat tanda terima kasih, terus buat berbagi kesenangan kita. Untuk pelanggan tetap yang setiap hari belanja, terus mereka belanjanya selalu banyak, biasanya untuk THR-nya aku lebihin sedikit ya, bukan bermaksud pilih kasih atau yang lainnya, tapi ya aku membagikan THR sesuai dengan mereka belanja ya teman-teman. Kalau misalkan mereka belanja setiap hari banyak, kalau dikasih misalkan barang yang nominalnya kecil gitu kan rasanya enggak pantas ya teman-teman. Makanya kalau untuk pelanggan yang selalu belanja banyak, biasanya aku lebihin sedikit untuk THR-nya. Tapi kembali lagi disesuaikan dengan kondisi di teman-teman ya. Kalau misalkan warung teman-teman itu masih pemula, terus masih merintis gitu ya, nggak apa-apa sih belum ngasih THR, nggak apa-apa. Nanti dengan berjalannya waktu pasti akan berkembang ya. Kalau warung kita sudah berkembang, bisa teman-teman berbagi rezeki dengan pelanggan ataupun tetangga-tetangga. Untuk uang pembelian THR, aku biasanya itu menabung ya, menyisihkan. Satu hari misalkan 5.000 ataupun 10.000 aku sisihkan untuk nanti persiapan THR di hari raya. Karena kalau misalkan kita nggak menyisihkan jauh-jauh hari, pasti akan berat sekali ya teman-teman. Karena warung kita masih merintis ya, wajib banget seperti itu. Sehari ngumpulin 5.000, 10.000 buat persiapan THR nanti. Karena ya kalau misalkan kita langsung ngambil di uang modal gitu aja langsung buat beli barang, rasanya kan eman-eman sekali ya teman-teman. Tapi beda lagi kalau misalkan kita sudah nabung dari jauh-jauh hari buat persiapan THR. Kalau aku seperti itu ya teman-teman, dari keuntungan kita setiap hari bisa disisihkan 5.000 atau 10.000 untuk uang THR. Takutnya kalau kita asal ngambil uang modal kita, ya nanti kita malah kebingungan lagi untuk belanja kebutuhan sembako kita ini. Oke, sampai di sini dulu penjelasan aku tentang THR. Semoga bisa diterima, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang mau memulai usaha warung sembako ataupun yang baru saja memulai usaha warung sembako. Berkah selalu, semoga lancar, laris manis untuk usaha kita ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.